Pemirsa, seorang ibu di Goa, Sulawesi Selatan melapor ke polisi karena dianiaya oleh anak kandungnya sendiri. Korban dipukuli hanya karena keinginan pelaku meminta uang tak dipenuhi. Pria berusia 40 tahun ini terpaksa mendekam di sel tahanan Mapolsek Parangloe, Sulawesi Selatan. Yusuf Muntu ditangkap karena tega menganiaya ibu kandungnya. Ibu pelaku, Base Daeng Sirung, melaporkan penganiayaan yang ia alami ke Polsek Parangloe, Goa, Sulawesi Selatan. Di hadapan petugas, ibu ini bercerita sambil menahan tangis. Ia mengaku kerap dianiaya oleh putranya jika keinginan pelaku meminta uang tak dipenuhi korban. Aksi penganiayaan juga dilakukan pelaku dalam kondisi mabuk minuman keras. Akibat dianiaya, korban terluka di bagian punggung. Mencakar punggung korban yang mengakibatkan korban menderita luka cakar di bagian punggung belakang dan baju yang digunakan korban robek. Pelaku dan saksi bahwa pelaku sempat mengambil batu untuk dilemparkan ke korban. Namun karena dilihat oleh adik pelaku sehingga didorong kemudian batu terjatuh. Jadi batu tidak jadi digunakan untuk memukul korban. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 44 ayat 2 tentang kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman minimal 10 tahun penjara. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Seorang kakek berusia 80 tahun dari Bandung, Jawa Barat digugat anak kandungnya 3 miliar rupiah. Karena masalah dua anak kandungnya bekerja sama untuk menggugat ayahnya ke pengadilan. Koswara mengumpulkan semua kekuatannya untuk hadir di Pengadilan Negeri Bandung. Pengadilan yang dihadapinya di usia 80 tahun ini memang tidak mudah. Koswara digugat oleh anak kandungnya Deden dan Masitoh. Deden menyewa sebagian rumah ayahnya sejak 2012. Di tahun 2020, Koswara berencana menjual tanahnya dan mengembalikan semua biaya sewa yang dibayarkan Deden. Namun Deden tak terima dan menggugat ayahnya dengan angka yang fantastis, 3 miliar rupiah. Mirisnya lagi, Deden menunjuk adiknya Masitoh sebagai kuasa hukum. Naas Masitoh menghembuskan nafas terakhirnya sebelum sempat menjalani sidang. Kasus Koswara mendapat simpati dari penasehat hukum. Tak tanggung-tanggung, 17 pengacara siap membela Koswara. Selain Koswara, Deden pun menggugat 5 orang lainnya, yaitu Imas anak pertama, Hamidah anak kelima, Ketua RT, Perusahaan Listrik Negara dan Badan Pertanahan Nasional BPN. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Milana iNews melaporkan. Dan pemirsa, selengkapnya terkait anak gugat ayah kandung sudah bergabung bersama kami kuasa hukum tergugat, Bobi Herlambang Siregar. Selamat sore Pak Bobi. Selamat sore. Baik Pak Bobi, bagaimana jalannya sidang gugatan anak menggugat ayah kandung ini? Ya, terima kasih. Selasa lalu adalah acara sidang pemeriksaan berkas perkara. Masih sidang awal pemeriksaan berkas perkara. Karena kami mengajukan tambahan sehingga total advokat yang mendampingi Pak Koswara itu sebanyak 20 orang advokat. 20 orang ini disewa oleh pihak keluarga atau secara sukarela Pak Bobi? Kami terpanggil, hati nurani kami sebagai advokat terpanggil untuk membantu dan membela Pak Koswara. Jadi kami tidak kami kenakan biaya. Baik. Boleh diceritakan seperti apa sebenarnya kronologi atau masalah ini, Pak? Ya, saya mungkin nggak akan menjelaskan jauh sampai ke pokok perkara gugatan ya. Saya akan ceritakan sedikit tentang prolognya aja ya. Ya, awal mulanya itu emang kasus ini terkait
sewa menyewa kontrak anak kepada bapaknya. Sewa menyewa kontrak ini sendiri sudah berlangsung hampir 8 tahun. Dan pada tahun 2020 akhir itu sang orang tua atau klien kami itu ingin menjual tanah dan bangunan tersebut karena masalah biaya. Kebetulan rencananya setelah dijual mungkin akan dibagikan kepada ahli waris. Oke. Nah, kebetulan anak kedua ya, penggugat itu anak kedua mungkin tidak bisa menerima atas keputusan dari orang tuanya, akhirnya anak tersebut menggugat bapaknya. Alasannya kenapa, Pak? Anak kedua tersebut tidak terima? Alasannya kalau secara gugatan mungkin karena memutus kontrak ya, secara sepihak ya. Sedangkan faktanya sendiri, uang kontraknya sendiri sudah dikembalikan dan itu pun perjanjian lisan ya antara anak dan bapak, dan yang harusnya sih perjanjian yang secara realnya sendiri itu kesepakatannya antara anak itu dengan saudara-saudara bapaknya, karena tanah dan bangunan tersebut itu milik bapak dan saudara-saudaranya, ahli waris yang lain gitu. Jadi ada wan prestasi atau ingkar janji di sini, Pak? Menurutnya seperti itu, tapi perbuatannya sendiri gugatannya sendiri itu bukan gugatan wan prestasi, tapi gugatan perbuatan melawan hukum ya. Jadi itu yang kami bingung juga ya, wan prestasi tapi digugatnya perbuatan melawan hukum. Baik, sampai di mana proses hukumnya dari masalah ini, Pak? Sampai saat ini masih proses sidang pemeriksaan berkas perkara. Kami baru sidang 2 kali ya, sidang awal apabila menurut majelis hakim itu proses pemeriksaan berkas perkaranya sudah selesai, maka akan dilanjutkan ke proses acara mediasi. Baik, Pak Bobi, artinya dari kuasa hukum sendiri melihat ada ketidaksinkronan antara kronologi atau penyebab awal dengan gugatan yang diajukan? Ya, itu pandangan kami ya. Secara hukum mungkin menurut kami gugatan ini adalah gugatan yang cacat formil. Karena gugatan yang tidak jelas, gugatan kurang pihak dan sebagainya ya. Baik. Jadi Langkah menurut hukum apa, kami, Pak, ke depan, Pak, yang akan dilakukan tim pengacara? Kami tetap pada posisi kami sebagai tergugat. Kami akan coba mengajukan nanti kalau misalnya sampai ke proses sidang acara, kami akan coba ajukan eksepsi juga terkait gugatan tersebut. Baik, Pak Bobi, kondisi dari Pak Koswara sendiri seperti apa saat ini? Pak Koswara sendiri kebetulan saat ini mengalami shock karena ada berita tentang anaknya yang meninggal. Beliau masih dalam keadaan shock. Saya juga shock sih sebenarnya melihat kondisi seperti ini gitu. Baik, dengan adanya berita duka dari pihak keluarga, apakah mungkin permasalahan ini akan diselesaikan secara keluargaan atau seperti apa, Pak? Informasi terakhir. Tadi kebetulan hari ini tuh kami kedatangan dari tokoh masyarakat, anggota dewan juga, Bapak Deddy Mulyadi ya. Terima kasih Bapak Deddy Mulyadi. Kemudian ada beberapa aspirasi yang kami sampaikan kepada Bapak Deddy, yang menurut keluarga itu bahasanya itu suara hati keluarganya Bapak Koswara. Ada beberapa poin terkait atau bentuk penyelesaian permasalahan ini gitu. Boleh disebutkan Pak, apa saja? Sifatnya kami menunggu ya Bu ya. Jadi lebih tepatnya dalam poin-poin suara hati keluarga Koswara ini, mungkin saya kasih gambarannya terkait poin pertama itu orang tua itu tidak sepatutnya untuk minta maaf kepada anaknya, apalagi khusus perkara ini gitu. Dan menurut keluarga tidak ada pihak yang dirugikan, termasuk penggugat. Baik. Uang kontraknya dikembalikan gitu. Jadi menurut kami ini gugatan yang mengada-ngada gitu. Baik. Dan ya. Tapi dari pihak Pak Koswara sendiri sebenarnya ada keinginan untuk menyelesaikan secara kekeluargaan atau seperti apa keinginan dari tergugat ini? Sampai saat ini sih kami belum ada informasi ya lebih lanjut tentang itu. Kami dari kuasa hukum pun masih menunggu tindak lanjut dari penggugat ini maunya seperti apa. Sampai sekarang kami belum tahu. Baik.
Ini kan viral begitu ya Pak ya, ceritanya di media sosial. Adakah respon dari Pak Kuswara maupun keluarga Pak? Dari pihak Pak Koswara sendiri itu ya tadi saya cerita bahwa sampai saat ini sih masih dalam kondisi shock ya. Yang kedua kami dari pihak keluarga masih menunggu karena kami sifatnya ini dituduh dan kami digugat, jadi kami menunggu gitu, dari pihak keluarga itu menunggu maunya seperti apa gitu. Tapi tadi udah disampaikan juga kepada Bapak Dedi juga, intinya sih dari Pak Koswara sendiri sebagai orang tua itu membuka tangannya lebar-lebar lah, seperti itu Bu. Baik, terima kasih Pak Bobi Herlambang sudah bergabung dan berbincang bersama kami di Anyu Sore. Salam sehat selalu. Kasus anak versus orang tua dalam pusaran hukum kerap kali terjadi. Ya, harta benda menjadi pangkal masalah yang membuat kedua pihak tidak dapat menyelesaikan masalah secara kekeluargaan. Dengan menggunakan kursi roda, Damina, wanita 78 tahun ini datang ke Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Damina digugat oleh dua anak kandungnya karena menjual tanah warisan tanpa melibatkan mereka. Damina menjual tanah sisa yang dimilikinya tersebut untuk keperluan hidupnya sehari-hari dan biaya berobat ke rumah sakit. Dipanggil anak-anak. Iya, itu karena apa, Bu? Karena saya menjual tanah. Terus? Malahan tanah itu sudah dibagi-bagikan semua sama anak-anak. Terus? Tapi sekarang timbulnya cak inilah. Sekarang Ibu kenapa? Dilaporkan atau seperti apa? Digugat atau seperti apa? Tergugat. Digugat, Bu ya? Anak kita durhaka dah, gugat kita. Durhaka. Durhaka. Sementara itu seorang anak di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, menggugat ibu kandungnya ke Pengadilan Agama Negeri Praia. Tak hanya ibu kandungnya, 3 saudara kandungnya pun ikut digugat. Gugatan terkait warisan berbentuk deposito senilai 84 juta rupiah dan rumah peninggalan almarhum ayahnya seluas 4 hektar. Ini pengadilan agama, ya. Siapa yang Toto dibaca sama anak saya, ini Ruli mak dia bergugat, dia bilang. Yang digugat yang apa ini? digugat saya sama adik-adiknya. Yang deposito itu berarti yang digugat? Iya saya deposito. Saya nama saya tidak mau pakai nama anak saya itu, pakai nama saya. Kemarin disuruh minta maaf dia tidak mau. Saya tunggu di pintu, sengaja saya tunggu di pintu. Dia lewati saya. Saya tunggu di parkiran dia lewati saya tidak mau dia. Sebelum sidang berjalan, pihak pengadilan juga telah memediasi penggugat dengan para tergugat. Namun penggugat tetap bersikeras menggugat ibu dan saudara kandungnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Warga Amerika Serikat Kristen Gray yang mengajak WNA tinggal di Bali akhirnya dideportasi. Gray dideportasi karena melanggar izin tinggal dan meresahkan masyarakat. Usai diperiksa selama 8 jam di ruang intelijen dan penindakan imigrasi, Kanwil Kemenkumham Bali akhirnya mendeportasi Kristen Gray, warga Amerika Serikat yang membuat heboh lewat cuitannya di Twitter. Kristen juga menyalahi ketentuan izin tinggal karena menjual e-book, sebuah panduan wisatawan masuk ke Bali dan menghindari protokol kesehatan di Bali. Pihak imigrasi akan mendeportasi Gray dan temannya Sandra usai mendapat jadwal penerbangan. Gray dan Sandra kini dititipkan di rumah detensi imigrasi di Jimbaran, Bali. Warga negara Amerika atas nama Christine Antonite Gray dikenakan tindakan administrasi keimigrasian berupa pendeportasian. Saya ulangi, pendeportasian atau pengusiran sebagaimana tersebut pada pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 huruf F Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Juga WNA dimaksud telah menyebarkan informasi yang dianggap dapat meresahkan masyarakat antara lain. Pertama, LGBTQ+ atau queer friendly, di mana di Provinsi Bali memberikan kenyamanan dan tidak dipermasalahkan.
Sebelumnya, cuitan Kristen Gray yang mengajak WNA ke Bali viral di media sosial. Ia menceritakan perbedaan hidup di Bali dengan di Amerika Serikat, salah satunya terkait biaya sewa rumah. WNA asal Amerika itu menjelaskan bahwa di Bali, ia hanya menyewa rumah $400 Amerika Serikat atau setara 5,6 juta rupiah. Sementara di negara asalnya untuk menyewa rumah harus membayar $1.300 Amerika Serikat atau setara 18,3 juta rupiah. Untuk mengajak WNA tinggal di Bali, Gray juga menjelaskan dengan biaya hidup murah, ia bisa hidup mewah di Bali dan membuat e-book yang dijual dengan harga Rp400.000. Gray mengaku memiliki agen visa dan trik khusus cara masuk ke Bali saat pandemi COVID-19. Cuitan Gray ini mendapat komentar dari warganet, namun kini cuitan Gray telah dihapus. Pemirsa, lulusan perguruan tinggi pariwisata diharapkan mampu mengembangkan potensi wisata daerah untuk menarik kunjungan wisatawan. Ya, pesan ini disampaikan oleh Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno dalam kunjungannya ke kampus Politeknik Pariwisata Lombok, Nusa Tenggara Barat. Lantunan gendang belek alat musik khas suku Sasak menyambut kedatangan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno di kampus Politeknik Pariwisata Lombok. Kedatangan Menparekraf untuk berdialog dengan Civitas Akademika Poltekpar Lombok tentang perkembangan kampus pencetak tenaga pariwisata di Nusa Tenggara Barat ini. Dalam arahannya, Sandi meminta agar kampus mampu menciptakan mahasiswa yang memiliki ide dan kreasi untuk mengembangkan wisata dalam negeri dan mampu mempromosikan wisata hingga ke mancanegara. Tak hanya itu, Sandiaga Uno juga meminta kepada seluruh mahasiswa agar berperan aktif menyukseskan event MotoGP Mandalika yang akan terselenggara di Nusa Tenggara Barat. Saya membayangkan dan memimpikan bahwa Poltekpar Lombok ini akan menjadi center of excellence, akan menjadi pusat bukan hanya ilmu tapi aplikasi daripada industri kepariwisataan dan ekonomi kreatif untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya. Usai memberikan arahan, Menparekraf meninjau hotel yang dikelola Poltekpar yang kini sedang dalam proses akhir pembangunan. Sandiaga juga melihat sejumlah stand yang memamerkan karya mahasiswa Lombok, mulai dari kuliner hingga pakaian adat. Tim Liputan iNews melaporkan. Keamanan di Gedung Putih diperketat jelang pelantikan Presiden Amerika Serikat ke-46 Joe Biden. Kami kembali usai jeda berikut ini.